Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Sahkah wudhu seorang perempuan yang masih dalam keadaan bermake up atau dalam hal ini masih memakai bedak, Ustaz? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Memang fitrah seorang perempuan yang suka berhias, ya, berdandan. Kemudian kaitannya dengan masalah seorang perempuan dalam kondisi pakai make up, semisal pakai bedak. Sahkah wudhunya seorang perempuan yang dalam keadaan memakai bedak? Seperti itu, nggih? Nggih. Terkait masalah ini, bila mana seorang perempuan dalam kondisi memakai make up, semisal bedak itu, wudhu, sahkah wudhunya apa tidak? Kalau kita kembalikan syarat-syarat sah wudhu disebut dalam kitab fikih, itu diantara syarat sah wudhu itu adalah air itu harus sampai ke kulit yang ada di muka. Nah, ini seorang perempuan dalam kondisi memakai make up, apakah sampai air ke muka apa enggak? Apabila itu air tidak sampai ke kulit muka, ini jelas hukumnya tidak sah wudhunya. Karena terhalang, ada hail, ada penghalang, bedaknya tebal mungkin, atau mungkin bedaknya jenis bedak yang anti air yang tidak tembus ke kulit muka. Ini hukumnya wudhunya tidak sah. Kemudian bagaimana kalau jenis bedaknya itu yang bisa tembus sampai ke kulit yang ada di muka? Sahkah wudhunya seorang perempuan seperti itu? Ini ada tafsilan, ada perincian hukumnya. Kalau air itu bisa tembus ke kulit yang ada di muka, sahkah wudhunya? Ini yang pertama. Kalau di basuhan pertama itu, ya, bedak yang di muka itu masih belum hilang. Basuhan kedua juga bedaknya masih. Basuhan ketiga juga bedaknya masih. Ini tidak sah wudhunya. Yang menyebabkan tidak sah wudhunya ini adalah karena air yang ada di muka itu bercampur dengan bedak. Sedangkan syarat air untuk bersuci itu adalah air yang tidak bercampur dengan sesuatu yang bisa merubah tiga sifat, berubah warnanya, atau berubah baunya, atau berubah rasanya. Nah, apabila ini air terjadi suatu perubahan dengan sebab bercampur dengan sesuatu yang suci, berubah warnanya kah, atau baunya kah, atau rasanya berubah, maka ini air tidak sah dipakai alat untuk bersuci. Nah, ketika itu seorang masih pakai dalam kondisi pakai bedak, sekalipun air itu tembus sampai ke kulit yang ada di muka, ya, tapi ini air dengan sebab bercampurnya dengan bedak berubah sifatnya, warnanya mungkin seperti warna bedak, ada keputih-putihan yang di muka, warna rasanya mungkin terasa seperti rasa bedak, atau baunya mungkin seperti bau bedak, sebab bercampur air di muka itu. Ini yang menyebabkan tidak sah wudhunya seperti itu. Nah, kalau, ya, di basuhan pertama itu bisa hilang bedaknya, atau mungkin lipstiknya, ya, kincunya itu di basuhan pertama sudah hilang, bersih, yakin bersih. Nah, di basuhan kedua sudah bersih kan muka, basuhan kedua itu ya sah, basuhan ketiga ya sah, artinya wudhunya sah. Seperti itu. Nah, sehingga sebaiknya bagi seorang yang perempuan yang dalam kondisi masih pakai make up, bedak, kincu, itu sebaiknya dihilangkan dulu bedaknya, dihilangkan dulu lipstiknya, ya, baru kita berwudu. Yakin kita sudah hilang bedaknya, lipstiknya, make upnya, apa segala itu, yakin kita hilang dulu, baru kita berwudu. Ini yang sebaiknya seperti itu, dengan tujuan supaya wudunya sah, sholatnya sah. Ketika wudunya tidak sah,
itu sholatnya tidak sah. Seperti itu, ini perlu diperhatikan bagi perempuan yang memakai bedak, yang memakai kintu. Ya sebaiknya dihilangkan dulu baru kita berwudu. Seperti itu, Allah a'lam bishawab.